Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Beberapa saat setelah Dugu Aoyun muncul, dia mengorganisasikan para murid, dan mulai menyerang benteng dari monster-monster buas itu. Kali ini, para monster buas yang menjalani hidup dengan cukup damai sebelumnya, kini jelas-jelas merasakan tekanan. Ketika mereka menghadapi pasukan manusia yang dipimpin oleh Dugu Aoyun, mereka sudah kehilangan keunggulan absolut mereka. Bahkan komandan binatang mengerikan yang memegang palu besar, itu dapat ditahan oleh Dugu Aoyun. Meskipun binatang buas mengerikan itu memiliki keuntungan alami dari tubuh fisik mereka, dan mereka biasanya lebih kuat dari manusia di dunia yang sama dalam hal kekuatan pertempuran, tetapi ketika mereka menghadapi jenius puncak seperti Dugu Aoyun, keuntungan mereka pada saat sebelumnya sudah menghilang. Di depan bakat absolut ini, keuntungan itu telah diambil oleh manusia. Komandan monster mengerikan yang menjadi setengah manusia itu mengerutkan keningnya, dan meraung tanpa henti. Dia terus-menerus dipaksa kembali oleh murid nomor 1 di Sekte Lingyun, Dugu Aoyun, dan dia benar-benar kehilangan keagungannya yang berharga dari seorang raja. Ah, sial, wanita sialan itu, ucap si pria bopeng. Di dalam hutan yang jauh, pria bopeng itu duduk di pohon besar, ketika dia melihat ke arah benteng. Sementara kepulan asap terus menggulung di udara, dan dia hanya bisa bergumam tanpa henti. Saudara Asura, jika dilihat dengan kekuatanmu, seandainya kamu bisa masuk, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu, ucap si pria bopeng. Setelah menghela nafas, dia melemparkan pandangannya ke sebelahnya. Tetapi dia menemukan bahwa itu benar-benar kosong, dan Chu Feng sudah menghilang. Saudara Asura, teriak si bopeng, karena itu membuat panik si bopeng. Ini sudah jelas, orang yang ada di sana secara acak telah menghilang. Saat ia panik, ia mulai mencari jejak Chu Feng di mana-mana. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng saat ini sudah naik ke udara. Dengan teknik Sky Imperial, Chu Feng melihat ke bawah dari atas, dan benteng itu tengah diamati olehnya. Meskipun pertahanan di sekitar benteng sangat bagus, agar bahan obat-obatan mendalam dimandikan di bawah sinar matahari untuk pertumbuhan yang lebih baik, tapi benteng itu tidak sepenuhnya disegel. Menggunakan asap yang naik dari pertempuran besar, Chu Feng bisa menyembunyikan dirinya saat ia turun dari atas. Karena pertempuran di luar sudah berantakan, dia melangkah ke benteng terlebih dahulu, dan dia ingin mengambil semua obat-obatan mendalam yang ada di sana. Wow, kali ini, aku akan mendapatkan panen yang besar, ucap Chu Feng. Setelah memasuki benteng, hati bersemangat Chu Feng hampir melompat keluar. Di dalam rerumputan lebat, ada cahaya lebat yang berkedip-kedip tanpa henti. Mereka semua adalah bahan obat mendalam berkualitas rendah, bahan obat mendalam berkualitas tinggi, dan bahan obat mendalam berkualitas tinggi. Secara total, semuanya ada beberapa ribu. Bahkan ada sekitar 100 bahan obat mendalam berkualitas tinggi yang tak ternilai, dan jumlah itu terlalu mengejutkan. Tidak heran jika monster-monster buas di luar akan menjaga tempat ini sampai mati, karena itu benar-benar harta karun. Itu pasti hasil akumulasi mereka selama bertahun-tahun. Bas-bas. Begitu Chu Feng melangkah ke tempat itu, beberapa ribu obat mendalam tiba-tiba saja berubah. Dari rerumputan kecil yang terkubur di dalam bunga dan rerumputan, mereka berubah menjadi monster yang menakutkan. Mereka memamerkan gigi tajam mereka, lalu dengan mulut terbuka serta cakar yang panjang, mereka mulai menyerang Chu Feng. Heh, bahan obat-obatan mendalamku yang indah, kalian semua benar-benar ingin memelukku ya? Chu Feng terkekeh sambil mengulurkan tangannya, dan kemudian meraihnya. Kekuatan besarnya terbentuk menjadi telapak tangan besar, dan kemudian membantingnya. Bahkan tanah bergetar sekali, dan telapak tangan itu menekan beberapa bahan monster obat mendalam itu hingga mati. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatannya di ranah mendalam terus melintas.
Dengan begitu, lusinan bahan obat mendalam disapu hingga mati oleh Chu Feng, dan berubah menjadi rumput kecil yang lucu yang tidak memiliki sifat spiritual. Tetapi bahkan ketika dia membunuh mereka dengan sangat kekuatan menghancurkan, Chu Feng masih merasa bahwa itu terlalu lambat. Jadi, dia hanya menggunakan kekuatan formasi spiritualnya untuk mengelilingi area besar yang berisikan rumput, hingga kemudian menyegel formasi spiritual, dan menghancurkannya hidup-hidup. Hanya ketika mereka kembali ke bentuk aslinya, mereka menghentikan penyusutan itu. Bas-bas. Saat Chu Feng menyapu dengan kekuatannya, bahan obat-obatan mendalam yang sangat ganas itu mulai melarikan diri kemana-mana, dan mereka dengan kuat menabrak dinding benteng. Itu terlihat sangat lucu, karena bahan obat-obatan mendalam itu meminta bantuan. Namun, karena mereka sudah berantakan di luar benteng, jadi bagaimana bisa ada yang melihat apa yang terjadi di dalam benteng? Dengan demikian, bahan obat-obatan mendalam itu sudah tidak berdaya. Mereka hanya bisa membiarkan Chu Feng menghabisi mereka dengan sekali sapuan, dan dibunuh sedikit demi sedikit olehnya. Pada akhirnya, mereka menjadi bahan obat yang mendalam tanpa sifat spiritual, dan mereka semua dijemput oleh Chu Feng. Hahaha, ini sangat menyegarkan, ini memang sangat menyegarkan. Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng tergila-gila dengan panen ini, dia berjalan menuju 100 lebih bahan obat mendalam yang bersembunyi di sudut-sudut. Bahan obat-obatan mendalam yang biasanya memiliki penampilan ganas yang tidak normal, kini seperti domba yang ketakutan sambil gemetaran. Tatapan mereka terlihat melas, dan mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Bang! Tiba-tiba saja, sebuah ledakan bergema keluar. Pecahan batu memenuhi udara mereka, dan benteng itu dibuka oleh seseorang. Sial, ucap Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba menoleh, dan dia menemukan bahwa sekelompok orang bergegas masuk. Ternyata itu adalah murid-murid dari Sekte Ling Yun, dan pemimpinnya adalah murid nomor 2 dari Sekte Ling Yun, yaitu Feng Hao, yang merupakan orang kuat di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Kamu siapa? Tanya Feng Hao. Ketika Feng Hao masuk ke tempat itu dengan hati penuh kebahagiaan, dia menemukan bahwa harta karun itu benar-benar telah kosong. Setelah melihat orang yang berdiri di dekatnya, dan sekelompok bahan obat-obatan mendalam yang gemetar, wajahnya langsung berubah sangat jelek. Feng Hao segera bereaksi, dan dia segera tahu apa yang sedang terjadi di dalam sini. Orang sialan itu masuk lebih dulu, dan benar-benar menjarah semuanya, ucap Feng Hao. Mendenfus. Chu Feng tampak tidak peduli dengan Feng Hao. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan memadatkan formasi spiritualnya keluar. Dia ingin mengambil beberapa bahan obat mendalam terakhir di sudut itu, dan itu saja itu untuk dirinya sendiri juga. Kamu ingin mati, teriak Feng Hao. Melihat bahwa tidak hanya Chu Feng tidak berhenti, dan dia bahkan terus menjarah bahan obat itu. Itulah yang membuat Feng Hao menjadi marah. Dia melompat dan tiba di depan Chu Feng, lalu kepalan tangan dilemparkan ke arah punggung Chu Feng. Tinju itu bukanlah hal kecil bagi Chu Feng. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan mendalamnya, tapi keterampilan bela diri peringkat 6 telah terkondensasi dalam kepalan tangannya. Kekuatannya sangat menakutkan, dan Feng Hao ingin menggunakan pukulan itu untuk menentukan kemenangan atau kematian secara instan, dan juga untuk membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama, kerumunan di belakang Feng Hao juga menyerang secara bersamaan. Setiap orang menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan mereka tampaknya tidak menahan diri. Klik, di saat-saat kritis seperti itu, Chu Feng tidak menahan diri juga. Dia menjentikkan jarinya ke arah mereka, dan 5 asap berwarna putih meledak dengan eksplosif. Bergemuruh. Gemuruh yang marah segera mengguncang langit dan tanah. Siapa yang bisa menahan macan putih ini begitu dia keluar? Di depan teknik pembantaian harimau putih, bahkan wajah Feng Hao sangat berubah. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi dia kehilangan kesempatan itu. Dengan sangat keras, kaki besar padat White Tiger sudah melesat. Pada saat yang sama, tidak ada seorang murid pun di belakangnya yang selamat. Ledakan, bang! Ketika cakar itu turun, dalam sekejap sebuah lubang besar pun muncul.
Setelah debu menyebar, selain Feng Hao, orang-orang lain yang ada di sana menjadi genangan darah. Bahkan Feng Hao menjadi setengah cacat. Yang paling penting adalah, bahwa asap berwarna putih sudah menembus dadanya, dan dia terluka parah. Pada saat itu, darah ada di mana-mana di tubuhnya. Auranya sangat lemah, dan dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Wush! Setelah mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya dengan satu pukulan, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Bahan obat-obatan mendalam yang sudah terikat pun ditarik, dan dimasukkan ke dalam kosmos saknya. Dia segera melangkah, dan dia bersiap untuk kembali dari tempat asalnya untuk menyelinap setelah sangat beruntung. Ledakan, bang! Tetapi pada saat itu, tekanan tak terbatas turun dari langit, dan menyegel jalan Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan bahkan Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengubah ekspresinya. Tangan besar di langit segera turun, dan dengan kekuatan yang dahsyat, serangan itu langsung menghantamnya. Telapak tangan itu sangat besar, dan bisa dikatakan menutupi langit dan matahari. Telapak itu terkondensasi oleh cahaya berwarna emas, namun itu menunjukkan pola telapak tangan yang nyata. Telapak itu tidak diperpanjang oleh lengan, dan hanya telapak tangan saja muncul di langit. Tapi harus dikatakan bahwa, kekuatan yang terkandung di telapak tangan besar berwarna emas itu sangat menakutkan. Adapun seberapa kuat serangan tersebut, itu bahkan lebih menakutkan dari suasana es dingin Linran. Coba lihat, ini keahlian unik senior Dugu. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 6, surga turun Divine Palm. Saat itu seseorang berteriak kaget dan itu memungkinkan Chu Feng tahu asal-usul telapak tangan serta penggunanya. Dia juga akhirnya tahu, mengapa telapak tangan berwarna emas datang ke arahnya dengan tekanan besar. Tetapi dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak pernah terlalu memikirkannya. Dengan pikirannya, ia terhubung dengan macan putihnya. Setelah itu dia membuka 5 jarinya, dan dengan eksplosif membuka ke arah langit. Mengaum. Ketika telapak tangannya terlempar keluar, seketika, asap berwarna putih melonjak keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, asap berwarna putih itu menjadi kaki harimau berwarna putih di udara. Itu adalah kaki harimau yang nyata. Meskipun hanya terkondensasi oleh asap berwarna putih, orang masih bisa melihat garis-garis hitam pekat. Itu tampak hidup seperti manusia, dan bahkan ada bulunya. Yang paling penting adalah, bahwa keadaan kaki harimau itu benar-benar berbeda, dari apa yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya. Sebelumnya cakar harimau itu hanya dalam kondisi ilusi, tetapi cakar harimau ini lebih dekat dengan zat yang sebenarnya. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi, itu karena Chu Feng baru-baru ini mendapatkan kekuatan baru. Dia membaik sekali lagi dalam hal penampilannya, untuk teknik pembantaian harimau putihnya. Ketika macan putih keluar, siapa yang bisa bertarung melawannya? Kekuatan teknik pembantaian harimau putih itu benar-benar melampaui teknik surga menuruni ilahi. Dan ketika keduanya bertabrakan, itu membuat semua orang tahu mana yang benar-benar serangan yang tak tertandingi, dan yang tak terkalahkan di dunia. Gemuruh gemuruh gemuruh. Saat keduanya bertabrakan, bahkan langit pun bergetar, dan retakan berwarna hitam memanjang di udara, seolah-olah langit akan jatuh. Namun setelah ledakan besar itu, kaki harimau berwarna putih itu bergegas ke udara, dan langsung menembus awan. Bahkan lubang kaki harimau terbentuk di awan-awan di langit, dan hanya langit yang tahu sejauh mana jangkauannya. Melihat kembali ke telapak tangan besar berwarna emas itu, ini sudah menjadi riak berwarna emas. Bahkan dengan cepat menyebar di udara, dan di depan teknik pembantaian harimau putih, bahkan teknik yang disebut Heaven Descending Divine Palm saja tidak bisa melakukan satu serangan pun. Keterampilan bela diri apa itu? Ia memiliki kekuatan seperti itu, ucap penonton. Ketika mereka melihat ke awan, dan melihat bekas cakar harimau itu tertinggal di sana, semua orang yang menyaksikan pemandangan itu tercengang, dan mata mereka penuh dengan rasa syok. Bahkan Dugu Aoyun mengerutkan keningnya, dan tatapannya berkilau dengan serius.
Saat dia melihat Chu Feng yang mengenakan topi kerucut, dia tidak berani memiliki untaian kecerobohan lagi. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Saudaraku, aku bertanya-tanya siapa nama besarmu?" Tanya Du Guaoyun. "Asura," jawab Chu Feng. Suara Chu Feng terdengar sangat keras dan jelas. Setelah membubarkan serangan menakutkan itu, Chu Feng akhirnya bisa mengamati situasi pada saat itu. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa semua binatang buas telah dihabisi. Semua murid naik ke benteng, dan orang yang memimpin mereka adalah Du Guaoyun. Saat ini Chu Feng sudah dikepung, tetapi itu bukan berarti dia tidak punya jalan lagi untuk berjalan. Karena dia sudah ditemukan, Chu Feng tidak buru-buru melarikan diri. Tetapi dia malah mengambil waktu untuk meninggalkan nama baiknya. Tentu saja, itu bukanlah nama aslinya. Asura, nama yang bagus. Kami berjuang dengan sengit dan brutal di luar, namun kamu menyelinap ke sini dan menjarah semua bahan obat-obatan mendalam. Tidak hanya itu saja, kamu bahkan membunuh orang-orang dari sekte Lingyun aku. Tindakanmu agak tidak terpuji. Jika kamu seorang lelaki, ungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Mari kita lihat, orang seperti apa yang akan melakukan hal-hal yang tidak patut itu. Ucap Du Guaoyun yang menginterogasi dengan keras. Ini sudah jelas, dia menduga bahwa Asura bukanlah nama asli Chu Feng. Senior Du Gu benar, kami telah berjuang untuk hidup kami di luar, namun kamu malah mencuri semuanya di sini. Serahkan bahan obat-obatan mendalam itu, dan kami akan meninggalkan kamu dengan mayat yang lengkap tambah murid lainnya. Pada saat itu, para murid lainnya juga mengajukan tuntutan terhadap Chu Feng. Lagi pula, mereka baru saja bertarung hebat melawan Beast Monster, dan beberapa ada yang terluka, bahkan beberapa ada yang mati. Namun, jika semua pengorbanan itu sia-sia, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mau menerimanya. Cih, benar-benar lelucon. Bahan obat-obatan mendalam di sini adalah milik mereka, bagi mereka yang bisa mendapatkannya. Aku tidak pernah menyuruhmu bertarung demi hidupmu di luar, dan bahkan tanpa kalian sekalipun, aku masih bisa menjarah semuanya di sini. Ingin meninggalkan aku dengan mayat yang lengkap, bahkan dalam diri kamu semua, tidak ada di antara kalian yang bisa membunuh aku. Chu Feng mencibir, dan mengungkapkan tatapannya tentang niat membunuh terhadap lingkungannya. Meskipun itu tampaknya tidak penting, tapi hampir semua orang yang ada di tempat kejadian, selain Du Guaoyun, tidak bisa untuk tidak mundur satu langkah, dan mereka berkeringat dingin karena takut. Dari tatapan Chu Feng, mereka merasakan niat membunuh yang dingin. Terutama setelah mereka melihat telapak tangan harimau menakutkan milik Chu Feng, maka tidak ada yang tahu kedalaman kemampuan Chu Feng. Namun, mereka percaya bahwa Chu Feng memang orang yang berbahaya. Du Guaoyun, apakah kamu berani? Jika kamu berani, maka kamu bisa datang dan mencobanya. Ucap Chu Feng sambil menantangnya. Cih, apakah kamu pikir aku tidak berani? Du Guaoyun berkata dengan dingin. Hahaha, jika kamu berani, datang dan cobalah, balas Chu Feng. Chu Feng dengan keras tertawa, dan kemudian melompat ke langit. Ketika dia berada di udara, dia berhenti dan tidak bergerak. Dia melangkah di udara, itu saat dia meletakkan kakinya di langit. Oh surga, dia berdiri di udara. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang di ranah surga. Ucap orang-orang. Saat itu, ketika mereka melihat Chu Feng yang berdiri di udara dengan kedua tangannya di belakang, maka tidak ada yang bisa tetap tenang lagi. Meskipun aura Chu Feng hanya berada di tingkat 1 dari ranah mendalam, karena hanya para ahli di ranah surgalah yang memiliki kemampuan khusus untuk melangkah di udara dan berjalan. Ranah surga sendiri, itu adalah karakter yang bahkan tidak ada di seluruh provinsi Azure. Apakah orang di depan mereka benar-benar ahli di ranah surga? Bukankah itu berarti, bahwa mereka telah membuat marah karakter super besar yang seharusnya tidak mereka singgung? Dari mana asalmu? Du Guaoyun dengan keras bertanya, dan bahkan dia terkejut dengan metode Chu Feng. Ingatlah, aku adalah Asura. Nama ini akan bergema di seluruh 9 provinsi, dan tidak ada seorang pun yang tidak akan tahu nama ini.
Hahaha, balas Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng hanya tertawa. Dia melangkah di udara, dan secara bertahap pergi. Dia meninggalkan kerumunan yang tercengang di belakangnya, yang memiliki pikiran mengejutkan yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.